Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sevina Nanda, kelas 10 dari BCF 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu segitiga exposure. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih apa itu segitiga exposure? Kalau belum tahu, simak video ini baik-baik ya. Apa itu segitiga exposure? Oke, the exposure triangle atau segitiga exposure merupakan istilah yang merujuk pada tiga elemen dasar pada exposure, yaitu aperture, diaphragma, shutter speed, dan ISO. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam proses masuknya paparan cahaya atau sinar ke dalam kamera. Sebelum mencapai sensor gambar, proses ini disebut exposure. Perubahan yang terjadi pada salah satu elemen exposure akan berdampak pada perubahan elemen lainnya, sehingga tidak hanya mengatur satu elemen saja, namun perlu melibatkan elemen lain dalam membentuk exposure. Pesan dari segitiga exposure adalah menyeimbangkan intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera melalui tiga metode yang berbeda, yaitu aperture atau diaphragma, shutter speed, dan ISO. Oke, yang pertama ada ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin rendah nilai ISO, maka hasil foto akan semakin gelap. Sebaliknya, nilai ISO semakin tinggi, maka semakin terang foto yang dihasilkan. Namun, apabila ISO semakin tinggi, maka akan menghasilkan gambar yang banyak noise bintik hitam pada foto. Sedangkan semakin rendah nilai ISO, maka akan semakin jernih foto tersebut. Contohnya seperti ini. Sehingga apabila mengambil gambar, diusahakan untuk mengambil cahaya baik buatan ataupun alami seperti cahaya matahari untuk tetap mengusahakan nilai ISO yang digunakan tetap rendah. Oke, yang kedua, shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan sensor kamera dalam menangkap gambar. Shutter speed mengatur durasi bukaan jendela sensor ketika menerima paparan cahaya sebelum menutup kembali. Semakin lama shutter speed terbuka, maka semakin banyak intensitas cahaya masuk ke dalam film atau sensor, sehingga menghasilkan foto lebih terang. Shutter speed diukur dengan satuan S atau second, dan dinyatakan dalam 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, dan 1/2 second. Artinya, semakin tinggi shutter speed kalian seperti 1/500 dan 1/250 second, maka semakin cepat jendela sensor membuka lalu menutup kembali, dan hasil gambar yang dihasilkan akan lebih tajam. Apabila mengambil foto air terjun dengan nilai shutter speed tinggi 1/125, maka air terjun yang didapatkan akan seperti membeku karena jendela sensor hanya membuka selama 0-125 detik untuk menangkap gambar objek bergerak pada foto. Sebaliknya, kalau menggunakan shutter speed rendah, maka efek yang timbul adalah gambar foto blur akibat kamera yang menangkap foto membutuhkan waktu beberapa detik. Untuk penangkap yang mau menggunakan shutter speed rendah, maka sangat disarankan untuk menggunakan tripod supaya hasil kamera tidak goyang dan blur. Yang ketiga ada aperture. Aperture adalah bukaan diafragma pada kamera yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor. Semakin lebar lubang tersebut, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Aperture diukur dengan satuan F. Contohnya seperti ini. Angka F yang ada di lensa menunjukkan aperture maksimum atau bukaan terlebar pada katup yang ada di lensa. Semakin kecil angka di belakang F, maka semakin lebar bukaan aperture-nya. Pengaruh aperture pada hasil foto. Seperti dijelaskan di atas, semakin lebar bukaan aperture-nya, maka banyaknya cahaya yang akan masuk. Oke, jadi ISO, shutter speed, dan aperture atau diafragma merupakan komponen penting segitiga exposure yang pastinya akan mempengaruhi tentang cahaya gambar. Oke teman-teman, itu aja yang aku dapat sampaikan tentang segitiga exposure dan tiga komponen penting itu. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Mohon maaf bila ada pengucapan kata yang salah, karena aku juga sama-sama belajar ya di sini.